Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Edi Prabowo akui barang bukti sitaan KPK hasil shoppingnya di Amerika. Selain 8 sepeda, KPK sita 4 miliar rupiah dari rumah dinas Edi Prabowo. Polisi kan ex-staf KSP ngabalin, saya dituduh ke AS dibiayai penyuap. Newsdetik.com. Edi Prabowo akui barang bukti sitaan KPK hasil shoppingnya di Amerika. Tersangka kasus suap ekspor benur Edi Prabowo telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi hari ini. Dalam pemeriksaan itu, Edi mengakui kepada KPK bukti-bukti yang disita adalah miliknya. Saya dikonfrontasi dengan bukti-bukti, itu saya akui semuanya, kata Edi kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan, Persada, Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2020. Menteri KKP nonaktif ini tak menjabarkan lebih jauh barang apa saja yang ia beli di Amerika. Namun, Edi menyebut ada barang berupa baju yang turut disita sebagai alat bukti oleh penyidik. Barang-barang yang saya belanjain, saya beli di Amerika kayak baju, apa semuanya, ungkapnya. Lebih lanjut terkait sepeda yang disita KPK pada penggeledahan Rabu 2 Desember kemarin, Edi mengaku membelinya di Amerika. Namun ia tak mau merinci merek atau jenis sepeda yang disita di rumah dinasnya itu. Saya beli sepeda kan waktu di Amerika. Ya, maksud Anda kan sepeda yang di rumah saya, tanya sama penyidik, katanya. Diketahui KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edi Prabowo. Dari hasil penggeledahan itu, KPK menyita 8 unit sepeda yang diduga hasil penerimaan suap dalam kasus ekspor benih lobster atau benur. Pada penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain sejumlah dokumen terkait perkara ini, barang bukti elektronik dan 8 unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap, kata PLT Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan Kamis 3 Desember. Selain itu, KPK menyita mata uang rupiah dan mata uang asing senilai 4 miliar rupiah. Ali menyebut penyidik akan segera menganalisis barang yang diamankan tersebut untuk bisa disita sebagai alat bukti. Ditemukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan total senilai sekitar 4 miliar rupiah. Tim penyidik akan menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini, ungkap Ali. Kasus bermula setelah Edi Prabowo menerbitkan surat keputusan nomor 53 Kep Men Strip KP _2020 tentang tim uji tuntas atau due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Andrew Pribadi Misata atau APM selaku staf khusus menteri ditunjuk sebagai ketua pelaksana, sedangkan Safri atau SAF yang juga staf khusus menteri menjabat wakil ketua pelaksana. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur, ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pulwolango sebelumnya. Selanjutnya pada awal Oktober 2020, Direktur PT DPP Suharjito menyambangi kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan itu diketahui bahwa ekspor benur hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. PT DPP diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total Rp731.573.564. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri atas AMR dan ABT yang diduga merupakan nomine dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp9,8 miliar, ujar Nawawi.
Pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar diduga mentransfer uang ke salah satu rekening atas nama Ainul Fakih selaku staf istri Menteri Edi Prabowo, Iis Rosati. Iis Rosati Dewi senilai 3,4 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diperuntukkan buat keperluan Edi Prabowo, Iis Rosati, Safri, dan Andrew pribadi dengan rincian sebagai berikut. 1. Penggunaan belanja oleh Edi Prabowo dan Iis Rosati pada 21 hingga 23 November sekitar 750 juta rupiah berupa jam tangan Rolex, tas Tommy dan LV, serta baju Old Navy. 2. Uang dalam bentuk US dollar 100.000 dari Suharjito yang diterima Safri dan Amiril Mukminin. 3. Safri dan Andrew menerima uang sebesar 436 juta rupiah. Polisi kan ex-staf KSP ngabalin, saya dituduh ke AS dibiayai penyuap. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Muhtar Ngabalin melaporkan 2 orang ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik terkait kasus ekspor benur yang menyeret ex-menteri KKP Edi Prabowo. 2 orang terlapor adalah pengamat politik sosial Muhammad Yunus Anis dan ex-staf KSP Bambang Bator Suryadi. Keduanya dilaporkan atas komentarnya di media online yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat Edi Prabowo. Dia menyebut komentar kedua terlapor itu membenturkan dirinya dengan lembaga KPK dan keluarga Edi Prabowo. Saya difitnah bahwa memiliki kontribusi sebagai orang yang berperan memenjarakan Pak Edi Prabowo. Keluarganya mendengar berita itu sangat sakit sekali. Karena itu saya sampaikan permohonan maaf atas berita itu, kata Ngabalin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 3 Desember. Kedua, ada tuduhan bahwa perjalanan dinas saya bersama KKP ke luar negeri itu dibiayai oleh penyuap pengusaha. Saya merasa bahwa mereka sedang membenturkan saya dengan lembaga negara yang namanya KPK, sambung Ngabalin. Sementara itu pengacara Ngabalin, Ramzan Arif Nasution, menyebut 2 orang yang dilaporkan adalah ex-staf KSP Bambang Bator Suryadi dan pengamat politik sosial Muhammad Yunus Anis. Hari ini melaporkan 2 orang warga negara. Pertama, saudara Muhammad Yunus Anis, seorang pengamat politik dan sosial. Beliau ini berujar di salah satu media online yang menyudutkan Bang Ali, yang menyebut bahwa istana berperan dalam memenjarakan Edi Prabowo. Sedangkan ex mantan staf KSP dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut Ali Ngabalin berangkat ke Amerika atas biaya dari penyuap Edi Prabowo. Yang kedua, saudara Bambang Bator Suryadi. Beliau ini di salah satu media online mengutip dan menuduh bahwa Bapak Ali berangkat ke AS dibiayai oleh penyuap Bapak Edi Prabowo, ungkapnya. Ini adalah sebuah tuduhan, ini adalah fitnah keji di mana Bang Ali sama sekali tidak pernah yang namanya berurusan dengan hukum dan tidak pernah dan tidak akan mampu memerintahkan KPK untuk menangkap seseorang apalagi membawa nama istana, sambung Rasman. Rasman menambahkan pihaknya juga berencana melaporkan kedua media online tersebut ke Dewan Pers. Di sini kami laporkan unsur pidananya dan medianya kita laporkan ke Dewan Pers, ujar Rasman. Laporan Ngabalin terdaftar dalam nomor LP-YAN2-YAN2-5/2020 SPKT PMJ tanggal 3 Desember 2020. Kedua terlapor dilaporkan terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.